يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن امنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ مصنف الإمام الشيخ محمد هاشم إن شاء الله تعالى ونحو ذلك. ونحو ذلك ليكون والله أعلم. والله أعلم. ونحو ذلك ليكون والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى. ولقصد معناه وتقدم أنه يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم ليكون ذكر الله تعالى atau liyakuna zikrallah liyakuna zikrallah ta'ala fi bidayatid darsi wa khatimatihi. Bisa juga liyakuna zikrullah, boleh nanti jadi posisinya berubah. Liyakuna zikrullah bisa, liyakuna zikrallah boleh, nanti posisinya bisa berubah. Kalau yang ngerti nahu paham, maknanya sama tapi posisi i'rabnya berbeda. Wa yamkusu qalilan ba'da qiyamil hadirina lima fihi minal fawaidi wal adabi lahu. Minha adamu ya maksud. Minha adamu muzahamatihim. Wa minha in kana fi nafsi ahadin baqaya su'alin sa'alahu. Wa minha in kana fi nafsi ahadin baqaya su'alin sa'alahu wa minha adamu rukubihi bainahum
wa minha adamu rukubihi bainahum in kana yarkabu wa ghairu zalik. Wa iza arada an yaquma da'a bima warada fil hadisi. Kafaratil majlisi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala yantasibu litadrisi idza lam yakun ahlan lahu wala yazkuru ilman la ya'rifuhu fa inna zalika la'bun fid dini wazdira'an bainan nas. Qala sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbi zurun. Zurun. Kalabisi thawbi, harusnya zuran ini, harusnya dalif. Zurun dulu dah. Wan ba'dihim nanti lagi terus. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah taala ini yang kemarin, terusan yang kemarin. Insyaallah taala itu kalau sudah selesai pembahasan kita ngucapin besok kita akan membahas ini insyaallah ya. Gitu. Wa nahwa zalika, dan yang seumpama itu. Wa nahwa zalika. Wa nahwa itu maf'ul dari yang sebelumnya. Yakhtimud darsa ka qaulihi hadza wa ma badahu. Wa nahwa zalika atau wa yaqulu nahwa zalika. Ada takdirnya gitu. Wa yaqulu nahwa zalika. Dan dia bicara yang seperti itu. Insyaallah atau apa ya? Atau bicara insyaallah besok kita bahas ini atau insyaallah kita ketemu lagi Sabtu depan atau kapan. Pokoknya memberikan isyarat ya, bahwa akan kita belajar ke depan bab ini. Itu tujuannya banyak aja ya. Jadi kalau murid-murid itu kalau yang serius mereka mempersiapkan. Mereka akan ingat pada malam tertentu yang dijanjikan, mereka akan siapkan dulu kajian itu. Makanya kalau di pesantren itu ada istilah murajaah, mutalaah. Ada istilah mutalaah. Mutalaah itu ngaji sebelum ngaji sama guru.
Dulu Imam Syafi'i sebelum ngaji sama Imam Malik itu menghatamkan kitab Muwatta. Kalau anak sekarang diajarin gak hatam-hatam, gak hafal-hafal. Kalau orang dulu mau belajar ngapal dulu, ntar dengerin pengajiannya dia udah hafal, tinggal pemahamannya gitu. Kalau anak sekarang dicekokin, kalau nggak dimakan, kalau nggak disuapin nggak tahu, bener nggak? Ada nggak orang belajar gitu sekarang? Orang mau belajar mau ngaji siapin dulu di rumah, ada nggak kira-kira? Jangan kata kita santri aja belum tentu. Ya. Kalau orang-orang dulu itu kalau mau ngaji jurumiyah di rumah dibaca dulu. Kalau sekarang kagak, suapin dulu. Kalau disuapin yang mana yang surah hafal itu doang yang dihafal, itu juga nggak apa-apa. Benar nggak kira-kira? Fakta itu. Sekolah dicekokin pelajaran, yang dicekokin doang, yang jadi tanggung jawabnya dia itu juga belum tentu paham, belum tentu hafal. Gimana dia mempersiapkan dirinya itu? Padahal Imam Syafi'i itu dulu yaqra'u kitabal Muwatta fi tis'i ayyamin wa lailatin, 9 malam nginap di pondok Imam Malik sebelum ngaji. Jadi dia datang ke pondoknya Imam Malik, dia sebelum ketemu sama gurunya Imam Malik belum kenal, dia udah ngaji dulu kitabnya Imam Malik, dipinjam sama temannya. Ya, jadi kalau anak dulu itu kalau nyantri datang dulu ke pondok, dia kenalan sama musyrifnya, penjaga kamar. Udah mondok 9 malam atau berapa malam disiapin dulu buat ngikut pelajaran minggu depan. Nanti begitu ngikut pelajaran minggu depan dia udah hafal, udah punya modal. Anak sekarang gimana gitu? Yang dicekokin doang, yang ditanggung jawabin itu juga belum tentu. Dikasih tugas itu berminggu-minggu nggak kelar-kelar. Mentalnya anak sekarang itu begitu. Kalau santren zaman dulu itu ngaji dulu disiapin, digodok dulu, baru udah dengar lancar. Gitu. Ya dulu saya sebelum nyantren itu udah punya modal dulu. Ngaji jurumiyah itu bukan di pesantren dulu, di pulau. Ngajinya Kiai Rifai. Ngaji di Fatahillah, ngaji tasrif, disiapin dulu. Begitu mondok udah paham. Murid-murid lain kebalap. Ya. Anak sekarang boro-boro begitu. Yang mana surah paling itu doang udah nggak nambah-nambah. Yang ada berkurang. Kalau Imam Syafi'i yaqra'u kitabal Muwatta fi tis'i ayyamin wa lailatin muhayyi'an nafsahu lil mulazamati bil Imam Malik gitu. Saya masih ingat kalimat dalam kitab Asy-Syafi'i fi mazhabihi al-qadim wal jadid. Kitab Imam Syafi'i tentang dua mazhabnya yang lama dan yang baru, itu kitabnya Syekh Nahrawi Abdus Salam. Nahrawi Abdus Salam ulama Betawi yang mondok di Mesir. Hanya tinggal 5 tahun di Jakarta, meninggalnya juga di Mesir. Hidupnya di Mesir. Di Jakarta hanya 5 tahun. Rumahnya di samping Masjid Al-Munawwar sekarang, anak-anaknya. Ada yayasan namanya Yayasan Nahrawiyah. Syekh Nahrawi Abdus Salam, ulama Betawi, ulama Pancoran, orang Pancoran, samping Masjid Al-Munawwar, yang menjadi sarjana besar di Al-Azhar, punya karya besar berjudul Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya disebutkan begitu. Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta 7.000 hadis hanya dalam 9 malam. 7.000. Ini tasrif 6 main ya kelar-kelar. Fataha yaftahu alima ya'lamu, ketukar mulu. Lagi ilmu yang lain, tajwidnya apa? Tajwidnya berapa yang kita kuasai? Dari satu qiraat saja itu udah lama banget. Saya kemarin telepon sama Ustaz Soheh. Ustaz Soheh kan ngajar di Anur katanya. Malam Kamis. Ngajinya dari habis Isya sampai jam 12 ternyata. Padahal ini pernah ikut ngaji tafsir. Habis Isya sampai jam 12 kuat. Joplak.
Kok bisa lama banget kayak ngaji? Yang ngaji banyak, bisa sampai 30 orang. Tadi Anur malam Kamis. Kita udah molor ini masih pada ngaji. Kita duit lagi. Ustaz Soheh, Kiai Soheh. Sampai sekarang masih. Udah 12 tahun katanya. Jamaah tajwidnya sampai 30. Itulah master. Itu satu qiraat aja nggak kelar-kelar, itu lama, bertahun-tahun. Memenuhi qiraat yang semalam saya baca. Wadduha wal laili idza saja. Sabbihisma rabbikal a'la. Dan lagi yang lain-lain, istilah satu tajwid saja, satu qiraat hafaz saja kita udah puyeng kepala. Dan lagi ikhtilaf. Ada seorang ulama hadis, ya saya lihat di YouTube, namanya Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Gumari, Abdullah Al-Gumari, ulama hadis. Keluarga Al-Gumari ini keluarga ahli hadis dari Maroko. Ketika dia melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar, ini orang udah alim ilmu hadis, udah hafal ilmu hadis, udah alim, dia tinggal meraih gelar saja di Al-Azhar. Modal ilmu hadis dari Maroko ke Al-Azhar. Di Al-Azhar kebetulan ada sholat. Ketika dia satu malam di Al-Azhar, orang belum sempat kenal sama dia. Nah, Abdullah Al-Gumari ini ahli hadis ini, orang belum sempat kenal sama dia. Satu waktu ada sholat jahar, entah isya, entah subuh, entah maghrib, pokoknya sholat yang nyaring. Imamnya nggak datang, dia ngimamin. Ketika dia ngimamin, karena memang dari muda situ ilmu hadis, nggak sempat belajar tajwid, baca surat yang gampang. Iza ja'a nasrullahi, iza ja'a dibaca pendek, iza ja'a nasrullahi wal fath. Itu kelar-kelar ada yang protes. Ya Syekh, antum dari mana? Dari Maroko. Siapa nama? Abdullah Al-Gumari. Kakak antum ngajar di sini. Kok antum bacanya iza ja'a? Emang kenapa? Itu mad wajib mutasil. Bacanya 4 harakat. Seorang ahli hadis tidak tahu ilmu tajwid. Akhirnya di situ dia malu karena dia mau mengambil jurusan hadis, mengambil gelar profesor doktor dalam bidang hadis. Dia malu, akhirnya sementara ditunda dulu ngaji hadis, dia ngaji dulu tajwid. Maka jadi pakar dia dalam ilmu tajwid. Dari pengalaman pahit, kalau kita ditegur sekali gak datang lagi. Disindir gak datang, tegur gak, apalagi dikasih tahu langsung, bisa ngambek, muncul, benar gak? Memang benar. Kalau ulama dulu begitu, ini bukan ulama dulu, ulama sekarang. Abdullah Al-Gumari itu masih gurunya Sayyid Muhammad Al-Maliki, seorang ahli hadis, sudah pakar hadis. Dari Maroko sudah punya bekal, memang dia keluarga hadis, bapaknya ahli hadis, kakeknya ahli hadis, cuman dia mau mengambil gelar aja, gelar profesor doktor dalam bidang hadis. Ditunda tuh gelarnya tuh, dibelajar dulu ilmu tajwid beberapa tahun, jadi pakar, seorang ahli hadis. Apa yang kita dapat ambil dari pelajaran ini? Kita siapa? Bukan siapa-siapa. Ilmu apa yang kita bisa sehingga kita merasa kenyang banget kalau udah belajar ilmu. Kalau dikasih tahu kita merasa udah jadi males. Padahal harusnya dikasih tahu makin aus harusnya, tapi kan langka itu 1001 bisa 1.000.001. Paham ya? Itu satu qiraat saja, belum lagi yang lain-lain. Nah, kita udah sampai mana pemahaman itu? Idgham, bilghunna, huruf idgham ada berapa? Masih kedo kan sekarang. Coba. Huruf idgham bilghunna ada berapa? Disingkat apa? Ikhfa ada berapa huruf ikhfa? Pasti kedo itu. Artinya ikhfa apa? Izhar, ini baru yang dasar-dasar, itu baru hukum nun mati. Jadi kalau di kitab Mahmud Yunus itu baru awal-awal itu. Kitab Hasan apa itu yang hijau, Hasan Sahal.
Belum lagi mad tabi'i, mad far'i ada 13, mad iwad, mad badal, mad ini, mad itu. Yang gue tahu mad dole. yang saya tahu mad dole saya kenal. Belum lagi ilmu yang ini. Nah. Liyakuna untuk apa itu? Liyakuna wa nahwa dzalika, liyakuna supaya menjadi. Wallahu a'lamu khalisan li dzikrillah ta'ala. Wallahu a'lamu supaya menyisipkan kalimat wallahu a'lam. Yang kemarin yang di atas wallahu a'lam ba'dama yaqulu qabla dzalika. Baik, besok kita belajar ini wallahu a'lam ya. Wa nahwa dzalika liyakuna supaya menjadi itu wallahu a'lam, kalimat wallahu a'lam, liyakuna wallahu a'lam ini jumlah kalimat ya, menempati posisi i'rabnya itu rafa jadi isim kana. Liyakuna wallahu a'lam ay kalimatu wallahu a'lam. Ada kalimat begitu yang dibuang. Liyakuna supaya menjadi apa? Kalimat wallahu a'lam. Kata-kata kalimatnya dibuang. Ya. Jadi wallahu a'lam itu jumlah dari isim kana. Liyakuna wallahu a'lam. Jadi kalau wallahu a'lam menempati i'rab rafa jadi isim kana. Kalau yang paham. Khalisan itu nasab pakai fathah, khalisan bukan khalisun, bukan khalisin. Kenapa? Karena jadi khobar kana. Liyakuna wallahu a'lamu khalisan supaya menjadi kalimat wallahu a'lam itu khalisan sebagai pembersih. Bi zikrillah ta'ala untuk zikir kepada Allah. Jadi kita menyerahkan ilmu yang kita sampaikan bahwa Allah Maha tahu. Yang paling benar tetap menurut Allah, yang kita tidak benar-benar tahu hanya Allah yang tahu. Yang saya sampaikan ini adalah ilmu, hanyalah ilmu yang saya dengar dari guru sampai kepada Nabi, dan yang paling betul, paling benar adalah Allah. Itu namanya khalisan, pembersih, memasrahkan kajiannya kepada Allah. Jadi bukan ego saya, bukan pendapat saya pribadi, wallahu a'lam. Semuanya punya Allah, Allah yang paling tahu. Wali qasdi maknahu dan supaya tertuju akan maknanya, supaya tertuju kepada maknanya. Tertuju pada mana apa? Makna pelajaran diajarin itu saya tidak bisa memahamkan kepada Anda, saya hanya bisa ngasih tahu. Adapun yang masih paham itu Allah. Gitu. Wali qasdi maknahu supaya tertuju kepada makna yang sebenar, karena makna yang sebenarnya itu nanti adanya di hati masing-masing. Pas lagi tidur, pas lagi bengong, lagi ngobrol, lagi ngulang, ya. Makanya informasi itu ada istilah nanti jangka pendek, jangka panjang. Kalau kita mendengar informasi baru, itu masih diresep dalam memori jangka pendek namanya. Itu kalau nggak diulang-ulang, dia nggak akan masuk ke memori jangka panjang yang kapasitasnya lebih besar. Kayak kita ngelewatin satu tempat nih, misalnya kita baru tumben ke Bukit Pelangi, Sentul, baru tumben nih, sekali doang kita lewat, setahun nggak lewat lagi, pasti lupa. Karena kita cuma sekali lewat, masuknya memori jangka pendek. Paling kita ingatnya dikit banget. Ya, ditambah lagi ada perubahan pembangunan, tambah warung, tambah apa. Tapi kalau kita rutin, wah besok lewat lagi asik, besok lewat lagi, lama-lama nyerap masuklah informasi itu ke memori jangka panjang. Kalau kita cuma sekali nggak diulang-ulang, wajar kalau kita
lupa. Kita seringan ilmu dilupain, kenapa? Karena habis dengar dilepein, nggak diulang-ulang lagi. Maka menurut otak kita nih, kesadaran otak kita, alam sadar otak kita nggak butuh sama informasi itu, makanya dia ngebuang, ngedelete sendiri. Di otak kita lebih canggih dari komputer. Kalau menurut kita nggak butuh, maka otak itu akan menghapus dengan sendiri. Itulah kehebatan otak. Makanya nggak ada sebenarnya orang bodoh itu nggak ada. Cuman cara ngatur otaknya yang nggak bisa. Cara mainin pikiran yang nggak bisa. Udah tahu pikirannya lemot, susah menghafal, mendengar pelajaran sekali dua kali bosan. Kalau udah tahu pikirannya kurang kencang, ya harusnya ngapa? Makanya orang kalau ngaji Quran kan gitu, diulang lama-lama natak tuh. Walaupun setahun 2 tahun dia udah lama nggak baca, dipancing muncul karena udah masuk dalam memori jangka panjang, alam bawah sadar. Jadi semakin kita itu serutin, maka akan semakin menyerap ke alam bawah sadar. Ya. Semakin jarang maka semakin hilang. Itu prinsip kerja otak itu kayak gitu. Dan tidak ada yang memahamkan sebenar-benarnya kecuali Allah. Nanti kita paham pelajaran ini nanti kalau kita udah tidur. Pas kita lagi di rumah lagi bengong sambil ngerokok sambil ngopi mikirin kajian malam Sabtu baru ingat. Baru dikasih pemahaman. Ya, jadi tidak bisa walaupun guru itu guru besar tidak akan pernah bisa memahamkan kepada murid. Yang bisa memahamkan itu cuma Allah. Mancingnya bagaimana? Mancing rahmatnya, mancing rizkinya supaya dikasih paham. Ya diulang-ulang kan gitu. Kalau kita kan kagak Allahumma hadina, minta doa, ngapalin kagak. Ya Allah kuatkanlah hafalanku, ngapalin kagak. Ya Allah pahamkanlah aku. Allahumma alimna fiddin, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Ya Allah pakihkanlah aku dalam agama dan ajarkanlah aku takwil, menafsirkan. Gimana mau paham? Kagak mau ulang. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qara'nahu fattabi thumma inna alaina bayanah. Hanya Allah yang bisa menjelaskan secara sebenarnya. Guru itu cuma ngasih suapan, ngasih makan. Ataupun adapun jadi vitamin, apa jadi gula, apa jadi insulin, apa jadi adrenalin, itu tergantung kesehatan masing-masing. Dipaksa sama emaknya makan bubur, kalau emang muntah berarti ada penyakit. Tapi kalau sehat, nah, dikasih makanan apa aja jadi energi, sehat. Ada lagi jatuhnya kagak ke energi, ke badannya seger banget. Ada begitu, ada yang dikasih makan badannya gak gemuk-gemuk kayak saya, tapi otaknya jalan. Kalau saya makan banyak aja gak bisa gemuk. Paling gendut dikit doang terkempes lagi, punya pikiran dikit kurus lagi. Pokoknya kalau deket-deket bulan puasa kurus tetap badan. Udah mulai mikirin ngumpulin duit. Nanti di kampung pas refresh kagak mikirin ente lagi nih. Udah lupa sama mukanya teman-teman. Wah, resot ya. Udah lupa sama muka nyebelin tuh, baru gemuk lagi tuh, terpulang lagi kurus lagi. Lihat sampah depan rumah tuh. Kita nggak kira-kira bendara. Wa taqaddama dan telah berlalu, maksudnya pembahasannya annahu bahwasanya annahu nya dhamir sya'an, dhamir yang tidak berarti apa. Annahu bahwasanya yustaftahu dimulai, apa yang dimulai kullu darsin, setiap pelajaran di bismillahirrahmanirrahim. Harus mulai pelajaran dengan bismillah, itu mesti. Ya. Wajib nggak? Ya nggak wajib, tapi dapat pahala. Tapi ada juga pembahasan yang tidak pakai bismillah seperti saya bilang kemarin, itu ta'jilan bil maksud, supaya to the point, langsung kepada maksud. Liyakuna zikrullahi ta'ala, kalau mau dibaca begitu boleh, bisa juga liyakuna zikrullah,
Liyakuna supaya menjadi liyakuna, mengapa yakuna bukan yakunu karena ada li. Li-nya itu namanya lamul juhud. Li yang membuat fi'il mudhari menjadi nasab. Liyakuna dalam Maulid Azab liyakuna ta'nisan lana wa tawadduda. Liyakuna asalnya yakunu ada li jadi liyakuna namanya lam kai supaya kai bukan lam juhud lam kai lam kai. Jadi li itu berarti kai supaya kai itu bahasa Arab artinya supaya kai yakuna asalnya gitu kai yakuna tapi seringan dipakai lam liyakuna. Liyakuna supaya ada supaya menjadi apa zikrullahi kalau mau dipakai doma zikrullahi zikir kepada Allah Ta'ala fi bidayatid darsi di dalam permulaan pembahasan wa khatimatihi dan juga dalam penutupan. Jadi diawali dengan bismillah diakhiri dengan bismillah juga. Bismillah di sini maknanya bisa dua, bisa bismillah lafaz, bisa bismillah secara mana. Baca alhamdulillah juga artinya bismillah sama aja. Makanya hadisnya tuh kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah, dalam riwayat lain la yubda'u bil hamdalah. Jadi bismillah sama alhamdulillah itu sebenarnya dia juga. Wayang kusu qalilan wayang kusu dan tenang sedikit, qalilan tenang sebentar, diam sebentar, ba'da qiyamil hadirin setelah dirinya para hadirin. Udah bubar nih, udah salam-salaman, udah gurunya ini diam dulu, apa ngerokok dulu, apa diam dulu ya. Kalau di pondok-pondok tuh biasanya begitu, gurunya diam dulu, nggak langsung bubar duluan. Lima fihi minal fawaid, karena itu ada manfaatnya. Jadi yang ngajar itu begitu jamaah bubar yang ngajar masih di tempat, atau kalau imam masjid atau pengurus masjid tuh masih standby gitu ya. Kalau di gereja-gereja tuh pastor habis pembaktian dia diam dulu tuh, dia nggak langsung ikut bubar ya. Jadi dianjurkan guru itu kalau di pesantren sebenarnya bubarnya belakangan bukan duluan, tapi tergantung situasi dan kondisi. Kalau dilihat banyak orang-orang awam atau orang-orang kampung yang ikut ngaji, maka tuan rumah atau guru itu diem sebentar ketika orang-orang sudah bubar, karena ada manfaatnya. Minal fawaid, manfaat wal adab lahu, dan tata keramanya memang begitu kata Mbah Hashim. Jadi tata keramanya yang ngajar kalau selesai ngajar diem dulu, apa duduk begini di lekar sambil pura-pura ngapain aja, udah mati kita ngomong. Minha adamu muzahamatihim ya. Minha di antara faedahnya itu adamu muzahamatihim, tidak adanya muzahamah. Apa muzahamah? Coba cari daftar. Zahama, zai ha mim, kalau nggak salah buru-buru supaya tidak tergesa-gesa. Zahama, zai ha mim. Apa? Apa zahama? Zai ha mim. Hah? Apa lagi? Udah itu dong. Minha adamu muzahamatihim, supaya mereka tidak apa? Muzahamah yang tepat itu ya. Di situ berisik. Supaya tidak gaduh kali ya. Minha adamu muzahamatihim. Biasanya kalau tamu-tamu pulang duluan tuh biasanya orang salaman, gaduh apa, ribut ya kan. Apalagi kayak Gus Ikdam itu kalau udah bubar itu orang udah heboh.
Kalau di majelis-majelis walaupun Habib Umar bin Hafiz itu di Indonesia doang kayak gitu, orang pada berebut di pondoknya orangnya biasa aja. Ya, jadi selesai ngaji ya dia diri biasa, negor tamu-tamu, bahkan kalau pertemuan tertentu di rumahnya bukan di majelis. Ya di majelis ya biasa, habis ngaji ya duduk-duduk biasa yang lain, supaya tidak gaduh. Ya, kecuali kalau lagi ada acara beda lagi. Wa min hada di antara faedah-faedah ini itu manfaat itu in kana fi nafsi ahadin, jika ada dalam diri seseorang baqaya soal sisa-sisa pertanyaan sa'alahu, bisa dia tanya. Ada dari tadi mau nanya, wah si Ano nanya mulu kagak enak dia. Begitu selesai majelis gurunya masih ngerekod kan bisa nanya, bisa diketik, begitu nggak? Salah satu manfaatnya. Aminha adam rukubihi bainahum, dan diantaranya juga adam rukubihi bainahum, supaya tidak menunggangi para jamaah. Jadi gurunya itu kagak ngebelah jamaah gitu kalau bubar duluan, biarkanlah jamaah yang bubar duluan, gurunya ya kalau udah agak sepi baru dia ke kamarnya. Jadi jangan selesai gurunya jalan di tengah-tengah jamaah supaya tidak menunggangi, melangkahi mereka. Ini hebat Mbah Hashim ini ya, bikin aturan kayak gitu. Emang agak langka, agak susah kayaknya. Makanya kalau beberapa guru tuh kayak Buya Uci ya, yang di Banten itu, Pasar Kemis Banten, dia tuh jalannya tuh jalan layang ya. Untuk masuk ke kamarnya itu dia bikin jalan sendiri, jalan layang. Jadi majelis kalau dia mau pulang dia lewat atas, lewat angkasa, bikin jalan layang menuju ke rumahnya. Jadi nggak melewati apa? Jamaah, punya pintu khusus. Memang tujuannya gitu ya. Kalau bisa guru-guru itu kalau udah selesai ngajar itu kita nggak usah berebut salaman, biarkan dia jalan pulang. Atau solusinya gitu tadi, gurunya diam nunggu jamaah bubar. In kana yarkubu, jika seandainya dia yarkubu, seandainya dia menunggangi satu hewan, menunggangi misalnya dia pakai kuda, jamaah masih berbanyak dia pakai kuda, loncat tentara kudanya banyak orang. Ini aturan-aturan Mbah Hashim yang udah jarang dipakai. Ini adanya di pondok-pondok ya. Kalau di majelis besar ya kita mau nggak mau dia tamu itu ya selalu pulang duluan. Gurunya, habibnya pulang duluan, pakai mobil. Ya orang berebut, yang ngamerain, yang deketin, yang mau salam. Ya. Wa ghairu dzalika, dan yang lain-lain. Dikata ya wa iza arada ayyaquma, dan apabila ia ingin berdiri, ingin bubar, da'a bima warada fil hadis, dia berdoa dengan apa yang diriwayatkan dalam hadis, yaitu kafaratil majlis. Doa kafarat majlis. Doa kafarat majlisnya dibilang kafarat majlis karena di dalam majlis itu ada aja kecuali ghibah, ngomong kotor atau apa, maka di situ ada dosanya. Nah, baca doa ini maka kafarat menjadi suci, majlisnya menjadi diberkahi, dihapus dosa-dosanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ini hadis menurut sebagian orang hadisnya dhaif katanya. Menurut sebagian orang hadisnya dhaif. Tapi sebagaimana khas ulama kita, walaupun hadisnya dhaif, selama tidak palsu tetap dipakai. Karena Mbah Hashim ini ngajinya gurunya banyak, ya. Tidak mungkin dia tidak tahu posisi hadis ini. Memang hadis ini hadis dhaif, sebagian ulama mengatakan, tapi boleh dipakai selama kita tidak mewajibkan kepada jamaah. Makanya ada beberapa ulama kayak Habib Ali Simtuduron bikin doa sendiri. Ya. Nggak mesti doanya ini, pokoknya ada doa sebelum bubar, sunnah. Wala yantasibu litajlis idza lam yakun ahlan lahu. Wala yantasibu dikit lagi nanti. Minggu depan aja. Udah malam. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antal rahim. Sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.